Anda mengklik video ini karena sebagian dari diri Anda tahu Anda tidak ingin suatu hari nanti bangun dan menyadari bahwa Anda telah menjalani hidup yang salah. Karena itulah yang sering terjadi. Bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Melalui setiap kompromi diam-diam, setiap kebohongan yang Anda ucapkan agar diterima, setiap kebenaran yang Anda abaikan hanya demi merasa aman, hingga suatu hari Anda membuka mata dan tidak lagi mengenali orang yang menatap balik dari cermin. Itu bukan takdir, itu adalah sebuah pola. Dan Nietzsche, ia sudah melihat ini akan terjadi, karena di balik amarahnya, di balik kepahitannya, ada satu pesan. Anda akan belajar sekarang atau menderita nanti. Dan jika Anda menonton ini, masih ada waktu. Kebenaran pertama, Anda tidak pernah diajarkan cara berpikir, hanya cara untuk patuh. Sejak Anda lahir, Anda diajari untuk mengikuti aturan. Angkat tanganmu, duduk yang tenang, hafalkan, ulangi. Tidak sekalipun Anda ditanya apa yang Anda pikirkan. Anda hanya diajarkan apa yang harus dipikirkan, dan lebih buruknya lagi, Anda diberi penghargaan karena mengulanginya. Nietzsche percaya inilah kematian bagi jiwa individu. Karena keramaian tidak ingin Anda berpikir, keramaian ingin Anda setuju. Jadi, kebanyakan orang tumbuh dengan salah mengira kepatuhan sebagai kecerdasan. Mereka menjadi ahli dalam meniru kesuksesan, mengikuti aturan, melakukan apa yang diharapkan. Tapi mereka kehilangan kemampuan untuk bertanya. Dan ketika Anda kehilangan itu, Anda tidak hanya kehilangan kebebasan Anda kehilangan diri Anda sendiri. Berpikir secara nyata itu berbahaya. Itu mengancam sistem yang ada, tapi Nietzsche melihatnya dengan jelas. Hidup yang dijalani tanpa pemikiran mandiri bukanlah kehidupan sama sekali. Itu hanyalah sebuah pertunjukan dalam cerita orang lain. Dan saat kebanyakan orang menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar berpikir untuk diri mereka sendiri, mereka sudah terlalu dalam terjerat dalam kehidupan yang tidak mereka pilih. Kebenaran kedua, kebanyakan orang lebih menginginkan kenyamanan daripada kebenaran. Jika Anda menunjukkan kebenaran kepada kebanyakan orang, mereka tidak akan berterima kasih. Mereka akan menolak Anda. Karena kenyamanan itu membuat ketagihan. Rasanya hangat, akrab, dan mudah ditebak. Kebenaran di sisi lain seringkali dingin, buruk, dan merepotkan. Nietzsche melihat fenomena ini di setiap zaman. Bagaimana orang berpura-pura mencintai kebenaran, tapi sebenarnya hanya menginginkan kepastian yang menenangkan. Mereka tidak ingin dibangunkan, mereka ingin dimanja. Jadi, mereka mengelilingi diri mereka dengan jawaban-jawaban mudah, slogan-slogan yang enak didengar, dan opini kelompok. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut. Tapi kebenaran tidak peduli. Jika Anda takut, kebenaran tidak akan melunakkan dirinya demi perasaan Anda. Ia menunjukkan realitas apa adanya, bukan seperti yang Anda harapkan. Dan kebanyakan orang, menurut Nietzsche, tidak sanggup menghadapinya. Jadi mereka memilih ketidaktahuan, pengalihan perhatian, dan fantasi, sampai suatu hari kebenaran itu menerobos masuk ke dalam dunia nyaman mereka. Dan saat itu terjadi, biasanya sudah terlambat. Kebenaran ketiga, apa yang menyakiti Anda seringkali adalah apa yang menyingkap jati diri Anda. Orang menghindari rasa sakit seolah-olah itu adalah racun, tapi Nietzsche melihat rasa sakit sebagai sejenis cermin. Satu-satunya cermin yang memantulkan siapa diri Anda sebenarnya. Dia berkata, hidup adalah menderita. Bertahan hidup adalah menemukan makna dalam penderitaan itu. Apa yang Anda takuti, mengungkapkan apa yang Anda lekati. Apa yang menghancurkan Anda mengungkapkan apa yang telah Anda abaikan. Apa yang Anda perjuangkan mengungkapkan siapa diri Anda menurut Anda. Namun, kebanyakan orang mencoba membungkam rasa sakit daripada mendengarkannya. Mereka mengobatinya, menghindarinya, mengalihkannya, tapi rasa sakit tidak pergi. Ia menunggu, ia tumbuh, dan pada akhirnya, ia akan memaksa sebuah konfrontasi. Nietzsche tidak percaya pada lari dari rasa sakit. Ia percaya untuk berjalan lurus menembusnya. Karena hanya dengan menghadapinya, Anda bisa menjadi sesuatu yang lebih kuat dari apa yang telah menyakiti Anda. Pada saat kebanyakan orang mengerti bahwa rasa sakit bukanlah musuh, mereka sudah kehilangan bertahun-tahun untuk menghindarinya. Kebenaran keempat, kerumunan jarang sekali benar, tapi selalu berisik. Ada sesuatu yang menggoda dari kerumunan. Ia memberimu identitas, tujuan, kepastian. Anda merasa aman karena semua orang percaya pada hal yang sama. Tapi Nietzsche memperingatkan bahwa kerumunan itu tidak bijaksana. Ia hanya berisik. Ia tidak berpikir. Ia bereaksi. Ia tidak bertanya. Ia mengulang. Dan semakin banyak orang yang berkumpul,
semakin berbahaya jadinya. Ia menulis, kegilaan pada individu adalah sesuatu yang langka, tetapi dalam kelompok, partai, bangsa, dan zaman, itu adalah aturan. Kebanyakan orang menyadari terlalu lambat bahwa mereka membangun hidup mereka di atas persetujuan orang-orang yang sama tersesatnya dengan mereka. Mereka tidak mengejar kebenaran, mereka mengejar pengakuan, mereka tidak membela sesuatu, mereka hanya membaur. Dan tragedinya adalah ini. Pada saat mereka menyadari kerumunan itu salah, mereka sudah mengorbankan individualitas mereka demi menjadi bagian darinya. Jika Anda ingin menjalani hidup yang benar-benar milik Anda harus siap mengecewakan kerumunan. Dan kebanyakan orang, kata Nietzsche, tidak cukup berani untuk melakukan itu sampai waktu mereka habis. Kebenaran kelima, kebaikan tanpa kekuatan hanya akan menjadikanmu sasaran empuk. Anda mungkin diajarkan untuk menjadi orang baik, sopan, penurut, dan murah hati. Tetapi Nietzsche tidak memuliakan kebaikan yang buta. Dia melihat bahwa tanpa kekuatan, kebaikan menjadi kelemahan. Karena pemangsa tidak menghormati kebaikan, mereka memanfaatkannya. Orang yang suka mengambil tidak akan berhenti karena Anda murah hati. Mereka akan mengambil lebih banyak. Dunia tidak menghargai kelembutan. Dunia menghargai strategi. Nietzsche menulis, orang yang lemah selalu terpaksa berbohong. Kenapa? Karena tanpa kekuatan, Anda tidak mampu untuk jujur. Anda menekan kebutuhan Anda, menyembunyikan batasan Anda, mengecilkan suara Anda, semua atas nama kedamaian. Tapi kedamaian tanpa kekuatan bukanlah kedamaian. Itu adalah ketundukan. Orang yang baik dan kuat, orang itu bisa mengubah hidup. Tapi orang yang hanya baik, mereka akan dimanfaatkan, dibuang, dan dilupakan. Dan kebanyakan orang baru mempelajari ini setelah bertahun-tahun dikhianati oleh teman, keluarga, dan bahkan diri mereka sendiri. Anda baru saja mendengar 5 peringatan dari Nietzsche. 5 kebenaran yang baru disadari orang ketika mereka sudah membayar harganya. Tapi ini baru permulaan, karena 4 kebenaran berikutnya lebih kelam. Mereka akan menjelaskan mengapa disiplin Anda menghilang, mengapa sisi gelap Anda terus menyabotase diri Anda, dan mengapa orang bilang mereka mendukungmu sampai akhirnya Anda mulai berhasil. Ini akan menjadi lebih personal, lebih tidak nyaman, dan jauh lebih nyata. Jika Anda merasa siap untuk itu, mari kita lanjutkan. Kebenaran keenam, disiplin bukanlah motivasi, itu adalah harga diri. Kebanyakan orang mengejar motivasi seolah-olah itu adalah kunci ajaib. Mereka menunggu suasana hati yang tepat, kondisi yang sempurna, atau kutipan inspirasional yang akan mendorong mereka maju. Tapi Nietzsche akan menertawakan itu karena dia memahami sesuatu yang lebih dalam. Orang yang menunggu motivasi sebenarnya sudah menyerahkan kekuatan mereka. Disiplin, bagi Nietzsche, bukanlah tentang budaya kerja keras atau hukuman. Ini adalah tentang integritas. Dia percaya kemampuan seseorang untuk bertindak terlepas dari perasaannya, terutama saat itu sulit, adalah bentuk paling murni dari harga diri. Coba pikirkan. Anda menyikat gigi bukan karena Anda terinspirasi, tapi karena itulah diri Anda. Anda melindungi batasan Anda bukan karena itu mudah, tapi karena itu penting bagi Anda. Disiplin tidak didorong oleh suasana hati, ia berakar pada makna. Ketika Anda mengikat tindakan Anda pada perasaan sesaat, Anda membangun kehidupan di atas pasir. Tapi ketika Anda bertindak dari nilai-nilai Anda, bahkan di hari-hari yang sulit, Anda menjadi seseorang yang kokoh, seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang tak terhentikan. Kebanyakan orang baru mempelajari ini setelah bertahun-tahun gagal, mencapai tujuan, melewatkan kesempatan, dan mengkhianati diri sendiri. Mereka pikir mereka punya masalah motivasi, padahal yang sebenarnya mereka miliki adalah masalah harga diri. Kebenaran ketujuh, orang-orang mendukungmu sampai kamu mengancam identitas mereka. Semua orang suka dengan gagasan Anda menjadi lebih baik selama Anda tidak melampaui mereka. Selama pertumbuhan Anda tidak menantang zona nyaman mereka, status mereka, atau narasi tak terucap yang mereka miliki. Nietzsche sangat jujur tentang hal ini. Dia percaya bahwa kebanyakan orang tidak secara sadar ingin Anda gagal, tetapi mereka juga tidak benar-benar ingin Anda berevolusi, melewati peran yang telah mereka tetapkan untuk Anda. Kenapa? Karena pertumbuhan Anda memaksa mereka untuk menghadapi kemandekan mereka sendiri. Kesuksesan Anda menelanjangi alasan-alasan mereka. Transformasi Anda merusak keseimbangan yang ada. Itulah mengapa ketika Anda mulai menetapkan batasan, mengejar ambisi, atau menyuarakan kebenaran Anda, beberapa orang tidak akan merayakannya. Mereka akan menjaga jarak, mereka akan mengejek,
mereka akan tiba-tiba merasa tidak cocok lagi dengan Anda. Ini bukan berarti Anda melakukan sesuatu yang salah. Ini berarti Anda telah berhenti mengecilkan diri demi kenyamanan mereka. Kebanyakan orang baru menyadari ini setelah kehilangan hubungan yang mereka pikir akan selamanya. Padahal hubungan itu dibangun di atas versi diri Anda yang tidak pernah berubah, dan versi itu sekarang sudah tiada. Kebenaran ke-8, sisi gelap Anda akan menyabotase Anda jika Anda mengabaikannya. Setiap orang memiliki sisi gelap, diri yang tersembunyi, bagian dari diri Anda yang diajarkan untuk tidak Anda tunjukkan. Kemarahan Anda, rasa malu Anda, kecemburuan Anda, keegoisan Anda. Dan Nietzsche, sama seperti Carl Jung setelahnya, mengerti bahwa menekan sisi gelap hanya akan membuatnya lebih kuat. Semakin Anda menolak bagian dari diri Anda, semakin besar kendalinya di belakang layar. Ia meresap ke dalam keputusan Anda, nada bicara Anda, keinginan Anda. Ia membisikkan pikiran-pikiran sabotase saat segalanya berjalan baik. Ia meledak keluar saat Anda akhirnya hampir merasakan kedamaian. Orang berpikir menjadi baik berarti menjadi tidak berbahaya. Tapi Nietzsche melihat bahwa kekuatan sejati datang dari mengintegrasikan sisi gelap itu, bukan menyembunyikannya. Karena seseorang yang mengenal kegelapannya tidak akan dikendalikan olehnya. Bayangkan sisi gelap Anda seperti seorang anak yang terkunci di ruang bawah tanah. Semakin lama diabaikan, semakin keras ia berteriak, dan semakin banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Tapi begitu ia dilihat, didengar, dan dipahami, ia berhenti menjadi monster. Ia menjadi sekutu Anda. Kebanyakan orang tidak mempelajari ini sampai mereka menghancurkan sesuatu yang mereka cintai dan menyadari terlambat bahwa bukan hidup yang mengkhianati mereka, melainkan bagian dari diri mereka yang tidak diakui dan menolak untuk mereka hadapi. Kebenaran ke-9, Anda tidak bisa berpikir jernih jika Anda selalu berusaha menyenangkan semua orang. Salah satu jebakan paling menggoda dalam hidup adalah menyenangkan orang lain. Itu terlihat baik, rasanya aman, tapi Nietzsche melihatnya sebagai apa adanya, sebuah topeng. Ketika Anda memprioritaskan harapan orang lain di atas kebenaran Anda sendiri, Anda kehilangan akses pada kejernihan pikiran Anda. Anda jadi meragukan setiap kata. Anda menganalisis berlebihan setiap keputusan. Anda menumpulkan insting Anda. Menyenangkan orang lain bukanlah kemurahan hati. Itu adalah ketakutan yang terselubung. Takut akan penolakan, takut akan konfrontasi, takut sendirian. Tapi inilah tragedinya. Semakin Anda menyenangkan orang lain, semakin sedikit mereka melihat diri Anda yang sebenarnya. Nietzsche percaya bahwa untuk benar-benar mengenal diri sendiri, Anda harus siap mengecewakan orang lain. Bukan karena kejam, tapi karena kebutuhan. Karena kehidupan otentik Anda akan selalu bertentangan dengan visi orang lain tentang Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari ini sampai suatu hari mereka melihat sekeliling dan bertanya, "Kenapa tidak ada yang benar-benar mengenal diriku yang sebenarnya?" Itu karena Anda telah melatih mereka untuk mencintai pertunjukan Anda, bukan kebenaran Anda. Dan pada saat kebenaran itu akhirnya menuntut untuk dilihat, orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak akan mengenalinya, atau lebih buruk lagi, mereka mungkin akan membencinya. Anda sekarang telah mendengar 9 kebenaran, dan masing-masing seperti teriakan sunyi dari diri Anda di masa depan, memperingatkan Anda tentang apa yang terjadi ketika Anda mengabaikannya. Tapi kita belum selesai, karena dalam 4 kebenaran terakhir, kita akan menggali lebih dalam lagi. Kita akan membahas mengapa Anda masih merasa hampa, bahkan setelah melakukan segalanya dengan benar. Mengapa perhatian menggantikan makna, dan bagaimana Nietzsche melihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai cermin. Bagian terakhir akan menantang Anda bukan hanya untuk berpikir, tetapi untuk berubah. Mari kita selami. Kebenaran ke-10, Anda masih bisa merasa hampa setelah melakukan segalanya dengan benar. Kita diajarkan bahwa jika kita mencentang semua kotak, mendapatkan gelar, memperoleh pekerjaan, menemukan pasangan, menjauhi masalah, maka kebahagiaan akan mengikuti. Tapi Nietzsche melihat kekosongan di balik janji-janji ini. Dia percaya bahwa melakukan segalanya dengan benar seringkali tidak membawa orang pada sukacita, melainkan pada keputusasaan yang sunyi. Kenapa? Karena Anda bisa mengikuti setiap aturan yang diberikan masyarakat dan tetap berakhir menjalani ide orang lain tentang kehidupan yang bermakna. Dan ketika Anda akhirnya sampai di sana setelah bertahun-tahun berkorban, Anda mengharapkan kepuasan. Tapi yang Anda temukan adalah pertanyaan yang menghantui, kenapa aku tidak merasa utuh? Nietzsche memperingatkan bahwa kehampaan eksistensial semacam ini
datang dari kesalahan menganggap struktur sebagai substansi, dari mengganti kebenaran batin dengan pengakuan dari luar, dari mematuhi ekspektasi alih-alih menjelajahi hasrat. Kebanyakan orang menyadari ini terlambat, ketika hidup mereka sudah terbangun, ketika terlalu banyak yang harus diubah, dan mereka akhirnya hanya mematikan rasa sakit itu atau memulai dari awal. Tapi ada cara lain. Anda berhenti bertanya, apa yang seharusnya saya lakukan? Dan mulai bertanya, apa yang memang ditakdirkan untuk saya lakukan? Itulah jalan keluar dari kehampaan. Bukan dengan lebih banyak usaha, bukan lebih banyak kesuksesan, tapi dengan lebih banyak kebenaran. Kebenaran ke-11, makna itu langka dan perhatian adalah pengganti yang buruk. Kita hidup di dunia yang kecanduan untuk dilihat, suka, tayangan, bagikan, rasanya seperti makna. Tapi Nietzsche akan berkata itu bukan koneksi, itu adalah pertunjukan. Perhatian itu murah, makna itu sakral, dan salah satu kesalahan terbesar yang dibuat orang adalah mengejar yang pertama sambil kelaparan akan yang kedua. Mengapa orang melakukannya? Karena itu lebih cepat, itu terlihat, itu memberikan umpan balik, tapi itu hampa. Dan ketika sorotan memudar, seperti yang selalu terjadi, apa yang tersisa? Nietzsche percaya bahwa makna tidak datang dari berapa banyak orang yang melihat Anda. Ia datang dari apa yang Anda lihat ketika Anda sendirian, dari melakukan pekerjaan yang selaras dengan esensi Anda, dari mengucapkan kata-kata yang berarti, bahkan jika itu hanya bergema dalam keheningan. Kebanyakan orang tidak mengerti ini sampai mereka mendapatkan perhatian dan masih merasa tidak dikenal, sampai mereka dipuji dan masih merasa tidak terlihat. Pada saat mereka mempelajarinya, mereka telah membangun sebuah persona yang tidak bisa mereka lepaskan dan kehilangan diri yang hampir tidak mereka kenal. Kebenaran ke-12, kematian tidak mencuri, ia memperjelas. Kita berpikir tentang kematian sebagai pencuri. Ia mengambil waktu, ia mengambil orang, ia mengganggu rencana. Tapi Nietzsche tidak takut mati. Ia melihatnya sebagai kekuatan yang memperjelas. Karena ketika Anda ingat Anda akan mati, Anda akan ingat apa yang benar-benar penting. Dia bertanya, jika Anda harus menjalani kehidupan yang persis sama ini berulang-ulang selamanya, apakah Anda mau? Kebanyakan orang tidak bisa menjawab ya. Dan itulah intinya. Kematian, menurut ajaran Nietzsche, bukanlah musuh. Ia adalah cermin. Ia menyingkirkan semua kebisingan, semua alasan, semua penundaan. Ia bertanya, apakah kamu menghabiskan waktumu atau menyia-nyiakannya? Apakah kamu mencintai dengan tulus atau hanya menampilkan kasih sayang? Apakah kamu benar-benar hidup atau hanya sekadar bertahan? Kebanyakan orang baru terbangun oleh pertanyaan-pertanyaan ini ketika mereka kehilangan seseorang, ketika mereka menghadapi diagnosis penyakit, ketika waktu tidak lagi terasa tak terbatas, melainkan seperti pintu yang sedang menutup. Dan pada saat itu, kehidupan yang tidak dijalani mulai menghantui lebih dari kematian itu sendiri. Kebenaran ke-13, kebebasan Anda akan merenggut semua yang palsu dari diri Anda. Ini adalah kebenaran terakhir dan mungkin yang paling brutal dari Nietzsche. Dia percaya bahwa untuk menjadi benar-benar bebas, tidak hanya secara eksternal tetapi juga secara psikologis, Anda harus menghancurkan setiap ilusi yang membuat Anda merasa aman. Persahabatan palsu Anda, mekanisme pertahanan diri Anda, gelar Anda, kebutuhan Anda untuk disukai. Kebebasan, katanya, tidak diberikan, ia direbut, dan harganya adalah semua yang tidak nyata. Karena kebebasan sejati itu menakutkan. Itu berarti berdiri sendirian dalam kebenaran Anda. Itu berarti mengatakan tidak ketika itu membuat Anda kehilangan persetujuan. Itu berarti tidak perlu merasa menjadi bagian dari sesuatu, karena Anda akhirnya menemukan rasa memiliki di dalam diri Anda sendiri. Kebanyakan orang hanya bermain-main dengan kebebasan. Mereka mencoba sedikit, tapi ketika proses pelepasan dimulai, ketika kepalsuan mulai rontok, mereka panik karena hal yang akrab, meskipun palsu, terasa lebih aman daripada yang tidak diketahui. Tapi Nietzsche percaya, sampai Anda kehilangan apa yang bukan milik Anda tidak akan pernah menemukan apa yang sebenarnya menjadi milik Anda. Dan kebanyakan orang, mereka baru mempelajari itu setelah bertahun-tahun menyimpan kebencian dalam diam. Setelah bertahun-tahun bertanya-tanya, mengapa aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri? Anda baru saja mendengar 13 kebenaran yang paling menyakitkan, sekaligus membebaskan yang dipelajari orang terlalu lambat dalam hidup. Dan Nietzsche tidak membagikan kebenaran ini untuk mempermalukan atau menakuti Anda. Dia membagikannya untuk membangunkan Anda.
Karena setiap kebenaran ini adalah sebuah persimpangan jalan. Abaikan mereka dan Anda akan terus terhanyut. Jalani mereka dan Anda memulai sebuah awal yang baru. Dan mungkin Anda belum siap untuk mengubah segalanya sekarang. Tidak apa-apa. Kesadaran selalu datang sebelum tindakan. Tapi jika ada satu saja dari kebenaran ini yang mengguncang sesuatu di dalam diri Anda, jangan biarkan itu memudar. Komentarlah di bawah. Kebenaran mana yang paling mengena bagi Anda? Kebenaran mana yang masih Anda lawan? Dan jika video ini membuat Anda merasa terlihat, berlanggananlah. Kita sedang membangun ruang bagi orang-orang yang menginginkan lebih dari sekadar nasihat di permukaan. Orang-orang yang ingin berpikir lebih dalam, merasa lebih kuat, dan akhirnya hidup secara berbeda. Selamat datang di jalan pemikiran ini. Anda tidak tertinggal. Anda hanya baru memulai dengan kebenaran.